di satu sisi ada yang kontra terhadap apa yang sudah dilakukan tim nasional Indonesia. Di satu sisi ada info, ada berita dari sebuah kanal YouTube yang menceritakan tim nasional Indonesia, PSSI akan segera menaturalisasi support timnas. Ngomongin timnas lagi. Di saat tim nasional Indonesia sedang gagah-gagahnya 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Australia dengan pontang-panting kerja keras dari semua pemain dan stakeholder tim nasional Indonesia mampu meraih 2 poin, dan itu menjadi hal yang luar biasa tentu saja, terutama bagi saya pribadi melihat tim nasional Indonesia dikepung ya, dan kita bisa mempertahankan mendapatkan 1 poin di setiap pertandingan. Saya pikir luar biasa. Dan di tengah-tengah kita sedang berjuang, tim nasional Indonesia sedang berjuang mempersiapkan diri dengan materi pemain yang lebih baik ya, yang salah satunya melalui jalur naturalisasi. Tentu saja ada salah satu postingan Instagram dari salah satu tokoh nasional, Pak Peter Gonta, ya, Pak Peter Gonta yang kita hormati. Beliau ada 8 pertanyaan di postingannya, dan tentu saja ini pertanyaan untuk dirinya sendiri sekaligus bagi viewer yang melihatnya. Ada hal yang menarik ya, tentu saja dari 8 pertanyaan itu saya coba bacakan satu persatu. Apakah Anda cinta PSSI? Apakah Anda cinta bangsa? Apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Apakah kita bangsa besar? Apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor? Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka? Apakah mereka mau membuang tunjangan sosial mereka di negaranya begitu saja? Apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda SD hingga dewasa? Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara yang merendahkan martabat bangsa? Saya pikir ini pertanyaan yang berat ya. Pertanyaan yang berat, dan ini harus dijawab oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kulo kawula alit Pak Peter ya. Saya ini orang biasa-biasa saja. Jadi sebagian besar fans tim nasional Indonesia saya yakin pun punya nada yang sama dengan saya. Kita semua hanya ingin melihat tim nasional Indonesia berprestasi, apalagi gairahnya ini sudah di round 3. Kita ingin tim nasional Indonesia melaju terus sampai cita-cita kita semuanya terwujud. Tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Dan yang pasti dari 8 pertanyaan ini ya, kita semuanya ngikut PSSI ya. Apa yang dilakukan PSSI kita dukung ya. Maksudnya ya, kalau berkaitan dengan proses pindah kewarganegaraan, ini juga hasil dari apa yang saya baca, jadi saya juga bukan ahlinya ya. Di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu nomor 12 tahun 2006 ya, pasal 9 yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Ya, dengan demikian para pemain naturalisasi itu gugur kewarganegaraan yang sebelumnya, dan itu sudah dijelaskan mereka sebelumnya. Ya, kira-kira itu ya. Kalau berkaitan itu dari sisi internal atau dari sisi bangsa Indonesia. Dari sisi sepak bolanya sendiri, aturan statuta FIFA ya. Ya, kita bisa lihat contoh Martin Paes lah. Martin Paes aja sempat terganjal. Kita semua menginginkan Martin Paes ada. PSSI kemudian bergerak ya, yang akhirnya mampu melakukan negosiasi dan berargumen agar Martin Paes bisa tampil bersama tim nasional Indonesia. Artinya ya kita mau siapapun pemain ya, keturunan
atau pemain yang bisa dinaturalisasi dan bersedia tampil untuk tim nasional Indonesia, untuk tim nasional Indonesia yang lebih baik, lebih berprestasi, dan apalagi ini sudah round 3, ya. Harapan kita semuanya, mimpi kita semuanya adalah tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Saya pikir tidak masalah, no problem. Kenapa tidak itu dikerjakan, ya? Dan ya kita dukung apa yang dilakukan Pak Erick Thohir, apa yang dilakukan PSSI, dan menarik tentu saja karena ya selama ini banyak sekali ketua PSSI, ketua PSSI, ketua PSSI, akan tetapi kalau kita bilang dan ya harus objektif juga lah ya. Kita tidak benci dengan PSSI, kita tidak benci dengan tim nasional Indonesia. Ya, yang kita dulu sempat kritisi terhadap PSSI sebenarnya adalah oknumnya, bukan badannya, ya, bukan timnasnya. Terus kemudian hadir seorang tokoh bernama Erick Thohir yang bersedia berkontribusi untuk perkembangan sepak bola, yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga pikirannya, ya. Dan tentu saja Pak Erick Thohir ini tidak hanya membawa badannya saja, tapi membawa sumber daya yang ada, terutama pengaruh manajerialnya, ya, terus kemudian koneksinya dan pengaruhnya terhadap dunia internasional, terutama hal persepak bolaan yang kemudian memikat para pemain yang dulu ya ditawari untuk naturalisasi saja pada susah. Ya kita bisa melihatlah histori naturalisasinya seperti apa. Salah satu contoh aja Miss Hilger, ya. Miss Hilger itu mulai dari tahun berapa dinaturalisasi, dicoba, dilobi, ditanya, dikomunikasikan, ya. Tapi baru kemarin, ya, baru beberapa hari yang lalu seorang Miss Hilger salaman dengan Erick Thohir dan bersedia dinaturalisasi. Saya pikir ini adalah momentumnya, dan momentum ini harus dijaga oleh semuanya yang menginginkan tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia. Itu. Jadi berkaitan dengan apa yang diposting Pak Peter Gontat, saya pikir ya itu salah satu kritikan atau sebuah pertanyaan yang bisa diresapi oleh semua masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola Indonesia. Dan kalau ditanya kepada saya akan bersama dengan PSSI, ya, saya tetap melihat dari undang-undang tadi, ya, dan tentu saja yang satu berkaitan dengan statuta FIFA. Selama itu no problem, tidak masalah, go ahead, lanjut terus, ya, pecahkan tembok yang ada di depan kita demi tim nasional Indonesia yang lebih baik. Ya, terus kemudian ya ada banyak beberapa tokoh yang kemudian menyuarakan juga aspirasinya dalam hal ini mendukung tim nasional Indonesia dengan strategi naturalisasinya. Terus kemudian banyak juga postingan-postingan yang menginginkan bahwa tim nasional Indonesia harus melaju terus, ya. Dan di satu sisi ya ada salah satu kanal podcast YouTube, ya, Football Premier, ya, salah satu podcast yang ada di Belanda, dan kebetulan itu rilis tanggal 12 September, yang diinterview adalah Mauro Zylstra. Ya, Mauro Zylstra. Kita ketahui bahwa pemain ini adalah pemain yang salah satu pemain yang akan dinaturalisasi. Dan dia mengatakan bahwa ya, memang ini proses sedang berjalan. Berkas sudah saya kumpulkan ke PSSI, jadi saya nunggu feedback dari PSSI. Ya semoga sajalah perjalanan Mauro Zylstra, ya, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pemain ini, tinggi badan menjulang, ya, finishingnya lumayan oke. Ketika kita melihat banyak video hasil track record pertandingannya, saya pikir potensial, ya. Ya memang market value-nya hanya sekitar 6 miliar, akan tetapi ini pemain masih 19 tahun, saya pikir masih akan bisa tumbuh berkembang ke depannya. Jadi Mauro Zylstra semoga saja secepatnya gabung. Kalau Miss Hilger dan Eliano bisa Oktober, ya semoga sajalah.
Mauro Zilstra bisa November. Dan kalau ketemu Jepang ya, beberapa pemain tambahan di luar dari Miss Hilger dan Eliano ini bermunculan, saya pikir targetnya tidak lagi kalah, targetnya tidak lagi seri, tapi menang, ya, tapi menang gitu. Karena di video saya sebelumnya saya coba otak-atik kalkulasi sesuai dengan rasionalitas berpikir saya, ya perkiraan 5 pertandingan awal tim nasional Indonesia bisa mendapatkan 6 sampai 8 poin lah itu. Jadi nanti di putaran kedua di mana 5 pertandingan berikutnya ada 3 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang itu bisa lebih dioptimalkan, dan itu melawan negara-negara yang saya pikir secara kualitasnya di bawah tim nasional Indonesia. Cina dan Bahrain di putaran kedua nanti, 5 pertandingan berikutnya itu kita bermain di kandang. Saya pikir itu peluang yang harus dimanfaatkan. Dan menarik di dalam postingan itu ya, selain Mauro Zilstra ada beberapa nama yang disebut. Salah satunya Jairo ya. Jairo dikatakan hostnya ini juga sedang on proses dan lebih condong ke positif. Ini juga dikuatkan oleh apa yang dikatakan Yusa Nugraha. Kemudian Yusa Nugraha tanya langsung kepada host kanal YouTube channel ini ya, terus kemudian ya positif, tapi dia tidak mau menyebutkan sumbernya dari mana. Jadi kalau ada Jairo sebelum November atau pas November nanti dia bisa main, luar biasa saya pikir. Lini tengah tim nasional Indonesia akan semakin kuat, men ya. Gitu. Terus kemudian yang menarik lagi adalah host tersebut menyebutkan satu nama lagi. Pascal Strike. Ya, ini adalah pemain Leeds United, pemain berharga di atas 200 miliar. Saya pikir ini pemain yang luar biasa dan akan menjadi pemain termahal tim nasional Indonesia jika bersedia bergabung. Ya, semoga saja ini juga potensinya bisa main untuk tim nasional Indonesia. Saya belum bisa menelisik lebih jauh tentang ini, akan tetapi ya kita berpikiran positif saja lah. Karena apa? Tim nasional Indonesia hari ini sedang butuh pemain untuk menyempurnakan skuad. Ya. Kalau di lini belakang ada Pascal Struijk, Jay Itzes, Miss Hilger, luar biasa tembok tim nasional Indonesia. Luar biasa. Di mistar gawang ada Martin Pes, luar biasa. Di tengah ada Jairo, Eliano, Marcelino, Ragnar ya. Luar biasa. Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan, Kambuaya, ini akan menjadi banyak pilihan yang akan menguatkan tim nasional Indonesia ya. Ya, semoga saja kabar dari kanal YouTube Football Premier ini kita aminkan. Semoga saja kita aminkan ya, dan mungkin next video saya akan gali lebih dalam mengenai Pascal Struijk ya, terutama tentang profil pemainnya, sehingga kita akan bisa share bagaimana atau seberapa berkualitas pemain yang satu ini. Tapi kalau dari sisi market value sih menarik, lebih di atas 200 miliar ya. Terus kemudian ya ada hal yang menarik lah. Di satu sisi ada yang kontra terhadap apa yang sudah dilakukan tim nasional Indonesia. Di satu sisi ada info, ada berita dari sebuah kanal YouTube yang menceritakan tim nasional Indonesia, PSSI akan segera menaturalisasi beberapa pemain tambahan yang berposisi sebagai penyerang, striker, pemain tengah ya, dan back. Ini akan menebalkan kualitas tim nasional Indonesia ya. Siapapun pemain yang akan dinaturalisasi, kita pasrahkan sepenuhnya kepada PSSI. Kita tunggu kehadiran mereka untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dan kalau itu terjadi sebelum November atau sebelum pertandingan antara Indonesia melawan Jepang, ya tentu saja target kita melawan Jepang tidak lagi kalah, tidak lagi seri, akan tetapi menang. Dan kita optimis tim nasional Indonesia akan bisa tampil di Piala Dunia 2026.
Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.